Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian GKI Tamyang Layang. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan dua ayat bagian firman Tuhan untuk kita hari ini. Ayat yang ke-21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ayat yang ke-26, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus memperingatkan salah seorang muridnya yang akan menyerahkan dia. Dan murid itu sangat jelas sekali sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari ayat yang ke-21 bahkan dalam ayat yang ke-26 tadi menunjuk kepada Yudas Iskariot. Memang cerita tentang Yudas Iskariot juga menjadi sebuah perdebatan panjang. Para teolog, ada yang mengatakan dia adalah sebagai seorang pengkhianat, dan berbagai argumentasi lainnya yang dikatakan kepadanya. Tetapi ada juga orang yang mengatakan jika tidak ada pengkhianatan Yudas Iskariot, maka tidak akan terjadi sebuah peristiwa yang menghantarkan dan menunjukkan bagaimana Yesus dipermuliakan, bahkan bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati nas kita hari ini saya ingin melihat dan mengajak kita merenungkan bersama-sama paling tidak yang pertama. Secara halus kita dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya mengusir Yudas dari kelompok persekutuan para murid saat itu. Kenapa Yesus mengusirnya secara halus? Karena Yesus melihat bahwa Yudas sungguh-sungguh sudah dirasuki oleh nafsu hatinya sendiri, oleh nafsu jahat yang ingin menyerahkan dirinya, bahkan yang ingin melakukan sebuah tindakan yang begitu jahat. Dan karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-27 bagian B tadi, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Apa yang mau kita pahami dan artikan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah, pertama, penyerahan Yudas ke dalam pimpinan dan kuasa iblis dinyatakan oleh Yesus. Karena Yesus melihat bahwa iblis sungguh-sungguh sudah merasuki Yudas dan menguasainya sepenuhnya. Sehingga itu juga dipakai menjadi sarana bagi Yesus untuk menunjukkan apa yang menjadi keinginan Yudas, agar dia cepat-cepat untuk mewujudkannya dan melakukannya dengan segera. Sehingga dengan demikian kita juga dapat memahami bahwa keinginan Yudas atas kuasa iblis, atas kuasa roh jahat sungguh-sungguh diberlakukan secara segera. Dan sekaligus juga kita melihat bahwa itu sebuah tantangan bagi Yudas, dan Yesus sungguh-sungguh sudah siap untuk menerima apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Dan Yesus sungguh-sungguh sudah siap menghadapi, siap untuk menderita bahkan mati, untuk dia mampu mewujudkan apa yang direncanakan oleh Allah untuk menuntaskan tugas mulia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga juga dari bagian firman Tuhan ini ingin mengatakan dan memperlihatkan kepada kita sebuah pembuktian, Bapak Ibu sidang jemaat, bahwa semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Yudas menyerahkan Yesus murni, itu pilihannya atas kuasa iblis.
yang merasuki di dalam dirinya. Walaupun sudah berkali-kali, Yesus juga mengingatkan, menyadarkan para muridnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di tengah-tengah hidup. Tetapi melewati Yudas, kuasa iblis itu dinyatakan, sehingga melewati peristiwa itu juga ingin memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas sepenuhnya adalah pilihannya sendiri yang dirasuki oleh kuasa roh jahat. Sebab juga melewati peristiwa ini ingin mengatakan kepada kita bahwa sorga, keselamatan, bahkan neraka, hidup penderitaan sebenarnya adalah pilihan yang ada pada diri manusia. Kita ingat juga salah satu muridnya Petrus yang juga sebelumnya meragukan akan Kristus, meragukan kemesiasannya. Tetapi dia juga bertobat, memperbaharui dirinya sehingga dia sungguh-sungguh berkenan menjadi murid Tuhan, menjadi murid Allah yang sungguh-sungguh dikasihi. Dan yang berikutnya, yang ketiga yang mau kita lihat melewati firman Tuhan ini, terutama yang dicatat dalam ayat yang ke-31 dan ke-32 dari firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa ini juga merupakan bagian perwujudan rencana kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dia melewati proses penderitaan, melewati berbagai proses pengkhianatan. Bahkan dia juga siap menerima berbagai konsekuensi itu untuk menyerahkan totalitas hidupnya agar keselamatan yang dinyatakan oleh Allah melewati dirinya sungguh-sungguh dinyatakan secara sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan untuk kita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terus memperingati, mengajarkan kita setiap waktu agar setia dan taat dalam seluruh hidup kita. Dan yang kedua, kita juga diingatkan melewati firman Tuhan hari ini, rancangan-rancangan Allah selalu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita perkirakan, selalu bisa terjadi menurut dan kehendak Allah. Termasuk bagaimana proses Yudas menyerahkan Yesus. Itu tentu di luar akal dan pemikiran sehat kita, tetapi itulah fakta yang terjadi. Tetapi melewati seluruh peristiwa yang terjadi yang kadangkala tidak masuk akal menurut kita, disitulah Allah ingin menyempurnakan rancangan-rancangan dan rencana Allah terjadi dalam kehidupan umat manusia, bahkan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, ketika kita melihat dan mengalami berbagai perjalanan dan pengalaman hidup kita yang rumit mungkin, dengan segala berbagai tantangan, lihatlah itu sebagai sebuah proses rancangan Tuhan yang pada akhirnya akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, tiap-tiap pribadi. Dan dialah melewati firman Tuhan untuk kita hari ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa seluruh proses perjalanan dan penderitaan Yesus menghantarkannya menuju sebuah kemuliaan yang kekal, sebagaimana yang direncanakan dan dirancangkan oleh Allah atas seluruh kehidupan umat manusia, atas seluruh kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita, bahkan memberkati firman-Nya yang boleh diberitakan untuk kita pada hari ini. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memperlihatkan hal-hal yang ajaib dan luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Bahkan firman Tuhan selalu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terlebih melewati firman Tuhan hari ini kami terus belajar dan diingatkan bahwa setiap peristiwa, bahwa setiap kejadian tentu memberikan makna yang begitu luar biasa dalam bagian-bagian kehidupan kami. Tentang bagaimana Yudas menyerahkan Yesus, tentang bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, merupakan bagian yang terpenting yang boleh kami hayati, terutama pada minggu-minggu sengsara. Dan di bagian akhir dari seluruh peristiwa itu kami melihat bahwa Tuhan berkuasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melewati setiap kejadian yang pahit sekalipun. Oleh karena itu juga ingin mengingatkan dan mengajarkan kepada kami sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Kepahitan, penderitaan, pergumulan hidup akan selalu menghantarkan kami untuk boleh kuat dan semakin sempurna dalam iman dan percaya kami.
Bahkan menghantarkan kami untuk semakin mampu melihat bahwa setiap rancangan Tuhan begitu luar biasa, selalu menjadi yang terbaik bagi hidup kami tiap-tiap pribadi. Berkati kehidupan persekutuan kami, berkati kehidupan jemaat kami, berkati kehidupan setiap keluarga, bahkan setiap orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas kami setiap hari. Demikian pun kami menyerahkan juga seluruh pekerjaan pelayanan, pemberitaan firman Tuhan oleh para pekerja gereja, bahkan terlebih melewati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan secara virtual. Kiranya itu juga menjadi berkat bagi seluruh jemaat kami dimanapun berada. Dan dengan itu juga kami semakin dikuatkan dalam iman dan percaya untuk boleh melakukan hal yang terbaik di sepanjang hidup kami. Para pekerja gereja, para pendeta, pendetua, diakon, penginjil, vikaris, guru agama, seluruh pelayanan multimedia yang kami lakukan akan mewartakan kebenaran dan kuasa Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami tetap mampu menyaksikan, mewartakan kabar baik dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah tantangan kami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kuasa Tuhan terus mampu kami kumandangkan, sehingga dengan itu juga jemaat-jemaat kami boleh terberkati melewati pelayanan dan melewati firman-Mu yang terus diberitakan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.